Lambat laun, upayanya mulai menunjukkan hasil. Dampak positif yang dirasakan tak hanya udara terasa semakin sejuk. Beragam fauna juga kembali bermunculan. Perubahan ini membuat warga mulai mencari tahu aktivitas pelestarian hutan mangrove yang dilakukan Pak Agus. Saya tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana mangrove itu pentingnya untuk kehidupan kita. Nah, selain itu juga banyak hal yang kita dapat untuk belajar dari Pak Agus khususnya tentang hal-hal positif perjuangannya untuk membangun tempat ini. Sesuai dengan fungsi dari Pokma Swasta tadi kan melakukan pengawasan dan pemeliharaan. Perlahan, banyak warga maupun masyarakat umum yang kemudian belajar pada pria kelahiran Banyuwangi ini. Meski tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi, tidak membuat pria lulusan sekolah menengah atas ini rendah diri. Ilmu dan pengalaman yang ia miliki membuatnya bertemu orang-orang dengan beragam latar belakang pendidikan. Salah satunya Alex. Manfaatnya saya mendapatkan banyak ilmu tentang mangrove, cara menanam mangrove, jenis-jenis mangrove, dan saya mendapatkan ajaran langsung oleh pembimbing saya, Pak Agus B, di lapangan langsung. Bukan cuma pelajaran secara teori, Pak Agus juga mengajak anggota dan mahasiswa yang belajar di sini praktek langsung di lapangan. Salah satu kegiatannya mencari buah bakau unggulan yang akan dijadikan bibit. Ada tipsnya nih memilih buah bakau. Buah bakau yang bisa dijadikan bibit harus yang sudah tua. Cirinya, bagian kepala berwarna coklat dan berukuran besar. Kalau sudah, langsung deh kita ke area hutan untuk menanamnya. Medan yang harus dilalui penuh lumpur. Tetap semangat! Bagaimanapun, ini bagian dari tantangan yang harus dijalani demi mengembalikan kelestarian lingkungan. Ya, banyak manfaat yang dirasakan warga semenjak hutan mangrove pulih. Di antaranya, perbaikan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan adanya mangrove sudah menjadi bagus seperti ini, mempunyai potensi ekonomi yang diterima langsung oleh masyarakat. Tujuan ekonominya adalah ketika mangrove ini menjadi bagus, ini kan potensinya luar biasa, terutama masyarakat bisa menjual jasa wisatanya. Ini akan berdampak kepada perekonomian masyarakat. Lokasi hutan mangrove yang teduh dan asri kini menjadi lokasi wisata favorit bagi masyarakat sekitar. Banyaknya pengunjung yang datang memberi peluang bagi warga untuk menjadi pemandu wisata. Mereka bertugas menemani wisatawan yang ingin berkeliling hutan bakau. Tak hanya wisatawan lokal, bahkan turis mancanegara pun tertarik datang untuk menikmati keindahan alam di sini. Siapa mau ikut Rere menikmati keindahan dan kesejukan hutan mangrove? Yuk, kita berkeliling naik perahu katamaran. Perahu ini dapat menjangkau area luar hutan mangrove yang berada di muara sungai. Asyiknya berkeliling hutan mangrove, Rere tak hanya disuguhkan rimbunnya pepohonan mangrove. Di sini, saya juga bisa melihat bekantan langsung di habitat aslinya loh. Monyet berhidung panjang ini merupakan hewan endemik Pulau Borneo. Ya, bekantan hidup dan mendapat makanan dari tanaman bakau. Untuk bertemu monyet Belanda ini bukan perkara mudah, harus ekstra sabar.
tergantung keberuntungan juga. Lucu ya? Waktu yang paling tepat untuk dapat melihat hewan pemakan pucuk daun bakau ini, yakni pada pagi atau sore hari. Karena di dua waktu itu, waktunya bekantan mencari makan. Nah, ini juga itu ada juga itu. Itu bisa nyebrang juga bekantan. Ayo, dia bisa berenang ya, Pak ya? Lihat sini. Upaya Pak Agus B untuk terus menjaga hutan mangrove dari kerusakan. Salah satunya dengan membentuk tim pengawas. Tim yang disebut Pokmaswas ini bertugas mengawasi dan memantau hutan bakau dari atas menara. Anggotanya adalah warga dan masyarakat sekitar yang tergabung dalam Mangrove Center. Bapak juga ada penangkaran kepiting, Pak, berarti? Penangkaran kepiting enggak, cuman ini kan dilepaskan supaya lebih berkembang biak. Untuk menghidupkan ekosistem di sekitar hutan mangrove, Pak Agus bersama kelompoknya melepas kepiting bakau secara berkala agar berkembang biak secara alami, sehingga rantai ekosistem di sekitar hutan mangrove tetap terjaga. Dadah kepiting! Dadah! Hai! Tak bisa dipungkiri, keberadaan Pak Agus dan kelompoknya tidak hanya menjaga dan merawat hutan mangrove semata. Secara tidak langsung, mereka turut mengembalikan kehidupan fauna di sekitarnya. Dulu, sebelum hutan mangrove dirawat dengan baik, jangankan bekantan yang sulit dijumpai, ikan pun nyaris tidak ada. Namun sekarang, lihat, banyak warga memancing ikan di sekitar hutan mangrove ini.